Halo teman-teman Brosis, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yukestin, mahasiswa Universitas Siber Asia. Saya akan mempresentasikan tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Hari ini saya mau bahas topik yang sebenarnya kita alami setiap hari, tapi jarang disadari, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kenapa penting? Karena nilai IQ tinggi doang ternyata nggak cukup buat bikin orang sukses atau bahagia. Kita akan lihat kenapa. Jadi gini, emosi itu bukan cuma lagi seneng atau lagi kesel doang. Emosi adalah gabungan dari perasaan, kondisi tubuh, dan dorongan buat bertindak. Nah, kecerdasan emosional itu kemampuan kita mengelola semua itu. Analoginya gini, kalau IQ itu kayak mesin mobil, kuat nggaknya performa, EQ itu kayak setirnya. Secanggih apapun mesinnya, kalau nggak ada yang nyetir dengan baik, ya nabrak juga, ya kan? Dua tokoh besar di bidang ini, Salovey Mayer dan Daniel Goleman, sama-sama bilang, EQ itu soal mengenali perasaan sendiri dan orang lain, lalu pakai itu buat mengambil keputusan yang tepat. Ini bagian yang sering bikin orang kaget. Riset Goleman nunjukin di dunia kerja yang menentukan seorang sukses atau enggak itu lebih banyak ditentukan oleh EQ dibanding IQ. Masuk ke akal sih, karena contohnya kamu bisa jenius secara akademik, tapi kalau gampang emosi pas dikritik, susah kerja dalam tim, ya karirnya susah jalan. Goleman bagi EQ jadi dua sisi besar, kompetensi personal, gimana kamu ngurus diri sendiri, dan kompetensi sosial, gimana kamu ngurus hubungan sama orang lain. Goleman ngebagi EQ jadi 5 elemen. Bayangin kayak tangga satu ke yang lain saling nyambung, ya kan? Pertama, kenali dulu emosi diri sendiri. Kalau kamu nggak sadar lagi kesel, ya susah ngenalinya. Kedua, kelola emosi itu. Bukan berarti nahan atau ngebom di dalam, tapi menyalurkannya dengan tepat. Ketiga, motivasi diri. Punya ketekunan buat nunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar. Keempat, empati. Ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan kelima, membina hubungan. Hasil akhir dari semua itu yaitu kemampuan membangun relasi yang sehat. Biar gampang dibayangin, coba pikirkan dua tipe orang pas kena kritik pedas. Orang dengan EQ tinggi bakal mikir dulu, ambil hikmahnya, terus responnya tenang. Orang dengan EQ rendah biasanya langsung defensif, marah, atau malah nyerang balik. Bedanya bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang lebih siap ngadepin situasi emosional. Nah, ini yang relate banget sama kita sekarang. Di dunia digital, emosi kita dipancing setiap hari. Dari komentar julid, notifikasi yang gak berhenti, sampai FOMO lihat feed orang lain. Riset terbaru dari jurnal Didaktika 2024 nemuin siswa yang EQ-nya tinggi lebih jago ngatur stres dan menjaga hubungan sosial, meski dikelilingi teknologi yang intens. Jadi analoginya, dunia digital itu kayak lautan penuh ombak notifikasi yang bikin kamu selamat bukan berenang lebih cepat, tapi tahu kapan harus tenang, kapan harus log out dulu. Kabar baiknya, EQ itu bisa dilatih, bukan bakat dari lahir. Kalian bisa melakukan 5 langkah praktis. Baca situasi dulu sebelum ngomong atau ngetik balasan. Dengerin orang lain sampai selesai, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Ungkapin perasaan pakai kata-kata, biar nggak jadi bom waktu. Coba lihat dari kacamata orang lain. Dan fokus. Jangan sibuk mikirin semua masalah yang kamu hadapi sampai-sampai burnout. Jadi kesimpulannya menurut saya, EQ itu bukan soal jadi orang yang lembek atau gampang baper. Justru sebaliknya,
EQ bikin kita lebih stabil dan bijak, terutama sekarang di zaman serba digital ini. Kita harus bisa berpikir rasional dan bijak. Demikian presentasi dari saya, sumber-sumber yang saya pakai bisa diakses dan diunduh. Linknya ada di slide buat yang mau baca lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa di tugas selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.